Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan pembangunan bait Allah secara rohani. Terbukti sudah saudaraku bahwa membangun bait Allah rohani ini adalah cara yang paling tepat untuk kita melakukan satu kegiatan ibadah di akhir zaman. Saudaraku, mengingat berbagai macam krisis yang terjadi di akhir zaman, baik itu krisis moral manusia yang semakin brutal, kemudian juga krisis seperti wabah sakit penyakit seperti sekarang ini, saudaraku, yang membuat orang sulit melakukan kegiatan peribadatan. Saudaraku, karena berkumpulnya orang banyak dibatasi, saudaraku, karena kejadian luar biasa semacam ini, saudaraku. Ini belum nanti akhir zaman kalau semakin mendekat. Nanti semakin mendekat akhir zaman, kejadian-kejadian yang lebih parah dari ini akan terjadi lagi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membangun bait suci Allah secara rohani. Saudaraku, saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin, saudaraku. Jadi bait suci Allah ini bukan bait suci Allah atau rumah Allah secara lahiriah. Kalau dulu tabernakel pada zaman Musa. Kemudian ada bait suci pada zaman Raja Salomo, saudaraku, yang dibangun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian itu dirobohkan oleh Raja Nebukadnezar, kemudian dibangun lagi, kemudian direhab sampai dengan ketika Raja Herodes zaman Tuhan Yesus ini, saudaraku, merehab bait suci itu, kemudian dirobohkan lagi, saudaraku, sampai sekarang, saudaraku. Kita bait suci yang sesungguhnya ternyata bukan rumah yang seperti itu, bukan bait Allah secara fisik seperti itu. Bait Allah juga bukan gereja, tapi bait Allah ini adalah badan kita sendiri. Di sini 1 Korintus 3 ayat 16 tegas sekali menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, jadi rumah Allah Roh Kudus itu ternyata badan kita sendiri, saudaraku. Bait Allah itu adalah badan kita sendiri, bait Elohim, bait Hamikdas kalau dulunya bahasanya begitu, saudaraku. Bait Allah ini sekarang menunjuk kepada badan kita sendiri yang digunakan dengan benar, otak yang digunakan dengan benar, tangan yang digunakan dengan benar, kemudian seluruh organ tubuh kita yang kita gunakan dengan tepat. Itulah ibadah sejati kita, saudaraku. Ada satu ayat disampaikan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Inilah bait Allah yang sejati. Kenapa ini harus menjadi fokus perhatian hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku? Seperti saat ini saja terjadi karena hal kecil, virus corona, saudaraku. Kita menjadi susah beribadah, bukan karena dicegah, tapi karena memang untuk kesehatan kita, saudaraku. Saudaraku, di akhir zaman tantangan tidak akan cuma sejauh itu. Nanti bahkan dari antikris, saudaraku, pelarangan dari roh antikris, roh dunia dan lain sebagainya, nanti menyebabkan bait Allah secara fisik, kalau sekarang saudara kenal dengan gereja, itu menjadi sesuatu yang sangat susah, menjadi sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu, fokus pembangunan bait Allah di zaman ini adalah membangun badan kita ini menjadi rumah kediaman Allah Roh Kudus, saudaraku. Caranya bagaimana supaya badan kita ini menjadi kediaman Allah Roh Kudus? Saya sampaikan bahwa caranya adalah dengan menggunakannya dengan benar. Jangan gunakan tubuhmu ini untuk perbuatan dosa. Anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan perbuatan dosa itulah sumber malapetaka. Dari sanalah iblis menancapkan bisa maut, saudaraku.
Jadi iblis itu semacam binatang berbisa, gambarannya begitu saudaraku. Dia memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan badan manusia, namanya bisa maut, saudaraku. Jadi iblis itu semacam binatang berbisa begitu saudaraku gambarannya, saudaraku, yang kalau dia sudah menancapkan bisanya melalui organ tubuh yang digunakan untuk berbuat dosa, maka penyakit akan masuk, saudaraku. Orang yang terbiasa marah-marah, dia akan kemasukan penyakit darah tinggi, tensi, jantung, dan lain sebagainya, saudaraku. Bahkan banyak hal lagi. Karena perjinahan di akhir zaman timbul penyakit yang aneh-aneh, saudaraku. Jadi membangun bait suci Allah ini adalah membangun tubuh kita supaya memiliki karakter tabernakel atau bait suci, saudaraku. Tangan yang suka menolong orang, otak kita yang dipakai untuk merancang perbuatan-perbuatan baik dan benar, kemudian kaki kita yang melangkah kepada perbuatan-perbuatan baik dan benar, hati kita yang selalu memiliki perasaan yang baik kepada orang lain. Saudaraku, inilah membangun bait suci Allah, saudaraku, karena rumah Allah itu ternyata badan kita ini sendiri, saudaraku. Dan kalau badan kita ini menjadi bait suci Allah, maka saudaraku, kemuliaan surgawi akan menyertai hidup kita. Bait suci Allah itu artinya apa, saudaraku? Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu siapa, saudaraku? Roh Kudus itu roh Sang Raja. Berarti Sang Raja itu bertahta di dalam hati kita, di dalam badan kita. Saudara melihat kalau raja dunia atau presiden saja itu dikawal oleh pas pampres, saudaraku. Kalau badan kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudaraku, maka di sekitar kita ada pas pampresnya juga, saudaraku. Pas pampresnya itu berwujud malaikat, saudaraku, yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang beroleh keselamatan, saudaraku. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan ayat 14 di sana dinyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan malaikat-malaikat itu menjadi roh-roh yang melayani, yang menopang orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Jadi kalau di dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini menjadi kediaman roh Sang Raja, maka sudah pasti di kiri kanan kita, di depan belakang kita, di atas bawah kita ada penjagaan dari malaikat Tuhan, saudaraku. Dan fasilitas ini disediakan oleh Tuhan kalau badan kita menjadi bait suci Allah, saudaraku. Jadi sekali lagi, bait suci Allah ini bukan gedung gereja, saudaraku. Bait suci Allah juga, saudaraku, bukan sesuatu yang fisik, saudaraku. Suatu saat kelak di dalam Wahyu pasal 11 ini digambarkan bahwa kualitas terbentuknya bait suci Allah ini akan diukur oleh Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini secara spesifik nanti menunjuk kepada zaman antikris, saudaraku, bahwa orang yang kualitas rohaninya tidak mencapai standar bait suci Allah, atau kanak-kanak rohani, atau orang yang rohaninya itu halaman, saudaraku, mereka akan tertinggal pada masa pengangkatan, tidak akan ikut terangkat pada saat Tuhan Yesus datang. Benda-benda apa yang ada di pelataran itu, saudaraku? Pertama itu pintu gerbang. Pintu gerbang itu urusan pertobatan, saudaraku. Kemudian yang kedua ada mezbah korban bakaran. Itu juga masalah-masalah dasar, saudaraku. Kemudian yang ketiga bejana pembasuhan. Ada 3 benda itu di
pelataran bait suci Allah. Saudaraku, jadi orang kalau berkutat, saudaraku, berdebat masalah pertobatan, yang percaya nama Yesus dengan sebutan ini, memperdebatkan nama Tuhan, kemudian mempermasalahkan baptisan dan lain sebagainya, itu bukan esensi sebagai orang yang kualitas rohaninya terukur. Itu justru menandakan satu keadaan bahwa dia berada pada level rohani yang pelataran. Karena yang dibicarakan itu pertobatan, baptisan, berdebat masalah itu, terus berdebat masalah nama Tuhan. Saudaraku, jadi itu tidak perlu, saudaraku. Karena hanya satu intinya, kalau di di pelataran itu yang akan menghantar kita ke ruang suci. Barang siapa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, maka dia diselamatkan. Dia penebus, saudaraku, maka dia akan diselamatkan. Kemudian dalam pertumbuhannya kita selanjutnya akan bertobat, kemudian akan lahir baru, kemudian akan dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian akan dipenuhi dengan firman Allah. Kita bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan firman Allah, kemudian kita bisa menyembah Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, jadi orang Kristen yang menjadi bait suci Allah ini di dalam Wahyu pasal 11 ini adalah orang Kristen yang rohaninya terukur menjadi bait suci. Bait suci itu di sana ada 3 benda. Yang pertama, pelita emas, saudaraku, itu menggambarkan bahwa hidup kita harus memiliki karya Roh Kudus, karya kepelitaan dari Tuhan, saudaraku. Kemudian hidup kita juga, saudaraku, harus dipenuhi dengan yang kedua, meja roti sajian. Artinya hidup kita harus penuh dengan firman Allah. Selain kita dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, kita juga harus penuh dengan firman Tuhan. Artinya pengertian kita tentang firman Tuhan itu cukup, saudaraku. Kemudian setelah itu kita memiliki sembah dan doa kepada Tuhan. Itulah yang menandakan bahwa kehidupan rohani seseorang layak untuk diangkat pada saat Tuhan datang, saudaraku. Tetapi orang Kristen yang meributkan masalah pertobatan, masalah nama Tuhan, masalah 4 Injil, saudaraku, itu nanti mereka akan diinjak-injak oleh kesulitan zaman, saudaraku. Mereka akan diizinkan terlindas oleh kesulitan zaman. Bahkan mereka akan tertinggal di masa antikris, saudaraku. Karena, saudaraku, Tuhan akan mengukur kualitas iman dari jemaatnya di akhir zaman, saudaraku. Jadi mulai sekarang bangunlah hidupmu menjadi bait suci Allah. Roh Kudus hadirkan di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu, memerintah di dalam tubuhmu, supaya perbuatan tanganmu menjadi benar, ucapan mulutmu menjadi benar, kemudian pikiranmu menjadi benar. Seluruh aktivitas kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan benar. Sebab itulah bait Allah yang hidup. Kalau Tuhan katakan itulah surga yang turun ke bumi, itu badan kita sendiri yang menjadi bait suci Allah. Saudaraku, nggak usah jauh-jauh, itu badan kita sendiri. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya badan kita menjadi bait suci Allah, saudaraku. Jadi bait suci Allah itu bukan gereja, saudaraku. Gereja itu tempat training untuk seseorang menjadi bait suci Allah, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi gereja bukan bait suci Allah. Bait suci Allah ini badan kita sendiri. Jadi arah dari pemberitaan firman tokoh-tokoh di akhir zaman, para pemberita-pemberita, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, justru jangan berlomba-lomba membangun perkara-perkara fisik, tapi mari berlomba-lomba membangun perkara rohani, membangun tubuh jemaatmu. Bukan membangun gerejamu, saudaraku, tapi membangun tubuh jemaatmu itu supaya jadi orang baik, begitu loh, saudaraku. Supaya jadi orang benar, begitu, saudaraku. Jadi apa gunanya orang keluar masuk gereja misalkan 3 kali tiap minggu atau 2 kali sekali tiap minggu, tapi badannya tidak menjadi baik? Ini apa gunanya, saudaraku? Ini tidak terlalu penting, saudaraku. Yang lebih penting ini justru badan kita ini menjadi baik, saudaraku.
badan kita mengalami keubahan, mengerti belas kasih, mengerti berkorban, saudaraku, mengerti persembahan untuk Tuhan, saudaraku. Sekalipun tidak harus mengukur dengan skala perpuluhan, kemudian persembahan ini dan itu, tidak. Persembahan di dalam perjanjian baru saya nyatakan ini adalah persembahan menurut kasih dan kerelaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, saudaraku. Jadi di dalam kegerakan kitab Wahyu ini saya menyatakan kepada saudara bahwa memberilah tetapi dengan sukacita, berkorbanlah tetapi dengan sukacita, sebab Tuhan cinta dengan orang yang memberi dengan sukacita. Memang tidak dipungkiri pelayan butuh, saudaraku, support dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Akan tetapi tidak perlu menentukan besarannya seberapa, tidak perlu. Nanti orang-orang yang memiliki sifat kaki dian emas, orang-orang yang dewasa rohaninya, mereka akan tahu sendiri bagaimana berkorban, bagaimana menopang, bagaimana harus menopang pelayanan supaya tetap berjalan, bahkan hingga nanti menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, hidup-hidup. Jadi saudaraku, selain itu saya mengingatkan kepada saudara sekali lagi, di akhir zaman ini Tuhan akan mengutus 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang tugasnya pertama menjadi penunjuk arah kekristenan akhir zaman. Kemudian dia menyucikan, menguduskan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Kemudian setelah gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi bersatu, nanti bersama-sama seluruh dunia nanti akan menjangkau Israel dalam kegerakan kuda putih. Dan ini saya nyatakan berawal dari negeri Indonesia, negeri yang berlambang unggas nasar atau burung garuda dari timur, saudaraku. Ini kegerakan besar akhir zaman, saudaraku. Kemudian selanjutnya 7 tokoh itulah dia yang melakukan hukuman 7 meterai. Meterai itu diantaranya penghukumannya adalah kuda putih, kemudian kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, dan selanjutnya itu kegerakan-kegerakan hamba Tuhan. Itu bukan setan, saudaraku, bukan mengutuk dunia ini, saudaraku, tetapi memang disuruh oleh Tuhan seperti Musa memberi tulah kepada dunia ini, saudaraku, karena dunia sudah terlalu mengikat anak-anak Tuhan sehingga sulit untuk beribadah, sehingga perlu diberi tulah. Itulah sebabnya kemudian ada kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu, dan lain sebagainya. Kemudian ada penghukuman 7 sangkakala, saudaraku. Kemudian terakhirnya 7 cawan murka Allah. Totalnya 21 malapetaka akhir zaman, saudaraku. Nanti itu akan terjadi, saudaraku. Tetapi orang-orang yang hidupnya menjadi bait suci Allah nanti akan dilindungi oleh Tuhan, karena di sekeliling kita, kiri kanan kita, depan belakang kita, atas bawah kita dijaga, dilindungi oleh pas pampres surgawi yang berwujud malaikat-malaikat. Sekali lagi saudara, jangan takut dengan berbagai macam kesulitan dunia, termasuk virus corona ini, saudaraku, termasuk berbagai hal yang membuat kita susah. Bahkan nanti perang dunia ketiga, perang dunia keempat, itu gereja masih di bumi, kita akan tetap terlindungi oleh kuasa Allah yang maha dahsyat, saudaraku. Jadi orang yang terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah ini, dia mengerti membangun bait suci Allah secara rohani, membangun badannya, memelihara badannya, bagaimana dia menjaga badannya, bagaimana dia memanage tubuhnya ini dengan benar, makanan apa yang dikonsumsi sebaiknya, kemudian aktivitas apa yang sebaiknya dilakukan. Ini orang-orang yang bisa memanage tubuh dengan benar, ini akan tetap selamat dari berbagai macam penyakit, wabah, dari berbagai macam kesulitan, bahkan bencana di akhir zaman, saudaraku, dari berbagai macam tulah yang terjadi di akhir zaman, baik itu meterai sangkakala maupun cawan murka Allah, yang totalnya nanti ada 21 macam malapetaka di akhir zaman. Kalau pada zaman Musa itu 10 tulah di Mesir, tetapi di akhir zaman 21
malapetaka akhir zaman itu akan terjadi untuk melepaskan gereja dari ikatan-ikatan dunia. Sekarang terasa toh saudara, yang terbiasa terikat dengan pekerjaanmu, yang terbiasa terikat dengan keindahan dunia, saya sudah nyatakan bahwa yang menjadi sasaran tulah-tulah akhir zaman itu justru simbol-simbol kemegahan dunia. Itu nanti pertama yang akan mendapatkan menjadi sasaran dari tulah akhir zaman. Sekarang terasa, baru terasa. Ini belum apa-apa. Virus corona ini belum apa-apa. Saudaraku, kita belum masuk kitab Wahyu pasal 1 ini, saudaraku. Baru pemanasan saja. Ini baru pemanasan, saudaraku. Kalau kita nanti masuk pasal 1, Wahyu pasal 1, itu nanti tandanya, itu hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu sudah dilantik. Kalau dia bernubuat gempa bumi di suatu tempat terjadi, dia bernubuat akan terjadi wabah besar di suatu tempat, terjadilah. Kemudian kalau dia bernubuat meteor jatuh, terjadilah. Dia bernubuat apapun yang diutus oleh Tuhan untuk dia menyuarakannya, seperti Musa menghukum Mesir dengan 10 tulah, maka hal itu akan terjadi juga. Jadi saudara jangan mengira kalau kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu itu kegerakannya setan. Tidak, saudaraku, itu memang seperti Musa. Nanti hamba Tuhan pada saat meterai itu dibuka, saudaraku, dia akan bernubuat dengan mulutnya, saudaraku, dan akan terjadi malapetaka yang dahsyat di muka bumi ini, saudaraku. Jadi kalau Musa dia menyatakan 1 tulah kepada Mesir, itu saudaraku, itu bukan kegerakan negatif, saudaraku, itu memang rencana Tuhan begitu, saudaraku. Saya sudah sampaikan ini sejak Desember tanggal 9 tahun 2019 bahwa akan ada bencana massal di muka bumi. Saudara bisa klik link video saya tentang bencana massal, penyebab bencana massal di muka bumi. Nanti saudara akan melihat, saya sudah berkata sejak Desember 2019, saudaraku. Dan kita harus siap-siap, karena saat ini hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai itu pun sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat pun sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan saya sampaikan kepada saudara, sekarang ini kita belum memasuki 7 tahun terakhir untuk kedatangan Tuhan. Kita belum memasuki kitab Wahyu pasal 1. Kita baru mau di pintu gerbang masuk kegenapan kitab Wahyu, tetapi kita belum masuk dalam kitab Wahyu pasal 1. Sebab kalau kitab Wahyu pasal 1 itu sudah digenapi, nanti tandanya 7 hamba Tuhan itu dia sudah muncul, bernubuat dahsyat, menyucikan gereja Tuhan, melakukan peperangan rohani, bukan peperangan jasmani, saudaraku, tapi dia peperangan rohani. Kalau suatu tempat itu mengikat, sesuatu tempat itu terlalu menambat orang-orang sehingga tidak bisa beribadah, hamba Tuhan cukup bernubuat, kemudian terjadi bencana di suatu tempat itu, saudaraku. Jadi begitu dahsyatnya penyertaan Tuhan di akhir zaman ini kepada hamba-hambanya, juga kepada jemaatnya yang terbangun menjadi bait suci Allah. Jadi apa yang saya canangkan selama ini, kalau saya mulai membangun YouTube, saudaraku, sebagai satu sarana untuk membina kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu, ini adalah sesuatu yang benar, saudaraku, karena di akhir zaman nanti keadaan akan semakin sulit, lebih susah dari ini lagi, saudaraku. Kita harus membangun tubuh kita menjadi bait suci Allah. Jangan kita fokus membangun bangunan gedung lahiriah. Nanti itu justru menjadi sasaran empuk dari roh antikris. Saudaraku, gedung lahiriah, gereja secara lahiriah itu sasaran empuk, sangat kelihatan, saudaraku. Tetapi badan yang menjadi bait suci Allah, inilah gereja sejati, inilah bait Allah sejati, seperti 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi mari kita jadikan tubuh kita ini sebagai bait suci Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.